Halo, 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 selamat malam. Kembali lagi dengan saya Zoro Joni Rombe. Sudah diduga, diperkirakan apapun modelnya, apapun bentuknya, itu ijazah Pak Jokowi sudah dikasih tunjuk, masih juga banyak alasan, banyak cincaunya. Memang, apalagi pengacaranya Roy Panci itu, banyak aja alasan, banyak aja eh, kata-kata yang tidak masuk di akal, kalimat-kalimat yang tidak bisa dicerna dengan akal sehat. Makanya mari kita menggunakan akal sehat. Kalau Roy Panci CS ini menggunakan dengkul, apalagi para pengacaranya, alasannya 1000 alasan. Sudah diperlihatkan ijazah Pak Jokowi, masih juga ada alasan yang mengatakan perbandingannya tidak dikasih lihat. Ijazah teman kawan-kawannya Pak Jokowi tidak dikasih lihat. Apa hubungannya? Memang dasar anak abah. Aduh. Saya sudah mengatakan, sebenarnya mau ditunjukin tidak ditunjukin ijazah Pak Jokowi asli atau tidak palsu, tujuan mereka tuh bukan itu asli atau palsunya, tetapi bagaimana mendiskreditkan Pak Jokowi. Karena di belakangnya ini ada kekuatan besar yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi. Semua itu bukan karena asli atau palsunya ijazah Pak Jokowi, tapi ada tujuan, ada udang di balik bakwan. Semua orang tahu, anak SD pun tahu. Tapi kalau saya berpikir, ini para pengacara sudah ketahuan bohongnya, berkelit. Kalau masih ada aja yang mau pakai orang-orang seperti itu, pengacara-pengacara yang dipakai oleh Roy Panci CS itu, habis duit kalian. Karena apa? Mulutnya, hatinya semua busuk. Tidak ada yang benar. Makanya mereka ngotot minta gelar perkara khusus. Aduh. Seandainya kita kembali lagi ke zaman Firaun, mereka ini sudah terkena suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Alasan 1000 alasan telah ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi oleh pihak yang berwajib, Polda Metro Jaya, masih aja ada alasannya. 1000 alasan. Tapi ya kita sebagai rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia sudah tahu kalau mereka berbicara dari mulutnya saja, dari body language-nya saja sudah ketahuan bahwa mereka ini bohong. 1000 bohong.
Makanya saya menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk tidak mempercayai Roy Panji CS, apalagi pengacara-pengacara yang tidak ada sertifikasinya. Mungkin pengacara-pengacara ini ada lagi yang mengaku pakar hukum, bicaranya kayak preman jalanan, sembarang aja memfitnah seseorang. Kalau mau dipikir-pikir, sekolah tinggi-tinggi, taunya cuma berbohong, taunya cuma bersilat lidah. Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi? Menjadi seorang pakar dan lain sebagainya, menjadi pengacara. Miris saya lihat. SDM, sumber daya manusia, golongannya Roy Panci dan kawan-kawan. Entah bagaimana nasib keluarga mereka. Apakah masih percaya juga dengan suami-suami, istri-istri yang sering berbohong dan tampil di media televisi? Apakah kawan-kawan dari istri, suami, anak-anaknya masih mau berteman dengan mereka? Dan yang paling kita ini sebagai rakyat, masyarakat, kayaknya gerigitan melihat tingkah laku mereka. Baiklah, kalau bahas mereka tidak ada habisnya, sampai gerigitan aja kita. Oke, selamat malam. Lalu pemirsa, dengan diperlihatkannya ijazah Jokowi dalam gelar perkara khusus, benarkah kasus tudingan ijazah Jokowi memasuki babak akhir yang menuju proses persidangan? Kita membahasnya bersama dengan kuasa hukum Roy Suryo CS, Azam Han, Ketua Umum Pradi Bersatu Zefrin Boy Kanu, dan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Pak Azam. Selamat malam juga Pak Boy dan Pak Hipnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mulai dari Pak Azam. Pak Azam, akhirnya klien Anda ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Ini artinya apa? Sudah tidak ada lagi keraguan soal ijazah Jokowi? Bukan. Kalau soal menunjukkan itu hal yang biasa. Artinya apa? Yang ditunjukkan itu ijazah Bapak Jokowi. Jadi pembandingnya tidak mau ditunjukkan dengan alasan tidak boleh, tidak bisa. Lah kalau pembandingnya tidak ditunjukkan, hanya soal ijazah Pak Jokowi saja yang ditunjukkan, ini kan juga aneh menurut saya. Karena kita akan mencoba untuk melihat watermarknya, embossnya, logo simetrisnya, termasuk materai yang merah. Ya, sepintas memang ada tipis. Tapi ya oke lah. Paling tidak dari di situ kan ada banyak itu, ada Kabid Humas, ada di Propam ya, ada juga Ombudsman gitu loh ya. Jadi saya di Krimum ya, dan wadirnya juga, saya melihat ya mereka sudah oke lah melakukan itu gitu loh ya. Karena ini atas desakan dari permohonan bulan Juli dan bulan 11, permohonan surat gelar perkara khusus ini sesuai Perkap pasal 31-33. Nah, hanya memang iya kita tidak boleh megang, tidak boleh meraga, hanya melihat saja. Nah, konteksnya itu tidak bisa dikategorikan asli.
proses itu asli, itu menunggu putusan pengadilan, putusan hakim, itu baru gitu loh ya. Karena Baik, Pak kalau Azam. kita mengacu pada Undang-Undang 28 F, Undang-Undang Dasar 1945, itu kan kemerdekaan berpendapat, mendapatkan informasi, menyalurkan informasi, itu hak setiap warga negara. Apalagi ini kalau kita bicara ijazah, ini kan kepentingan umum. Kalau kepentingan umum, kenapa sih seorang mantan presiden dan pada saat itu presiden harus juga melakukan tanda kutip mengkriminalisasi warganya yang ingin melihat. Dan ini kan cara-cara ilmiah yang dilakukan. Jadi Baik. sekali lagi proses gelar perkara khusus mulai dari jam 10 lewat sampai setengah 4 sore yang terdiri dari 5 orang, hanya Bang Egy aja karena sakit, yang hadir adalah kuasa hukumnya. Yang 4 semua hadir gitulah ya, menyaksikan, memberikan masukan juga, menanyakan juga, ada perdebatan sedikit juga tentang itu. Nah, barulah ditunjukkan. Ya, itu tadi Baik. yang saya katakan. Kita memang setelah bertahun-tahun sejak tahun 2022 kita mencoba untuk memproses mulai dari zaman penangkapan Gus Nur dan Mbak Bakri, baru kali ini kan kita melihat langsung. Itulah yang diberikan oleh Baik. Polda. Polda jauh lebih Oke, maju. sampai di situ dulu Pak Azam. Bareskrim menunjukkan. Oke. Sampai di situ dulu ijazah Pak Jokowi sudah ditunjukkan tapi masih diragukan keabsahannya. Pak Boy, apa tanggapan Anda? Ya inilah saya bilang, Ya, harus kalau dari orang ini kan, halo? Silakan dilanjutkan Pak Boy. Iya, jadi menurut saya apa yang diminta selama ini kan Polda Metro sudah akomodir, walaupun ada keberatan dari kuasa hukum, tapi karena demi kemanfaatan bersama semua, maka Polda menetapkan untuk membuka segel. Itu yang disegel itu dibuka semua, diperlihatkan ijazahnya Pak Jokowi, dan kita semua sama-sama sudah melihat dengan baik semua yang dilakukan selama ini itu ada semua di dalam ijazah Pak Jokowi. Jadi apalagi mau ditunggu, apalagi jadi masalah. Jadi memang masalahnya bukan soal memperlihatkan ijazahnya, ada udang di balik bakwan ini persoalannya. Karena mereka semua sudah melihat, lalu apalagi kan? Apalagi yang mau diragukan? Ya, selama ini mereka minta kita tahan-tahan, kemudian sekarang Polda sudah tunjukkan. Sudah cukup jelas itu bahwa ijazahnya ada dan itu ijazahnya asli kok, itu jelas asli. Kenapa tidak dibandingkan dengan 13 ijazah lainnya alumni Pak Jokowi yang tahun 85 yang bersama? Karena alasan penyidik bahwa mereka yang ada 13 orang itu tidak hadir bersama-sama dengan kami. Karena tidak etis dong membuka ijazah orang tanpa sepengetahuan orang yang memiliki ijazah tersebut. Jadi sudah tepat itu. Tinggal proses hukum yang ada sekarang, kita menunggu saja. Jadi Bang Azam dan teman-teman itu sudah puas kan, sudah melihat ijazah itu. Jadi sudah nggak usah berkuar-kuar lagi, kita tunggu proses peradilan aja. Ngapain mesti bangun narasi-narasi lah yang nggak benar lagi. Ini semua sudah jelas itu kok. Ini semua ini soal jelas. keilmuan, Boy. Bos. Soal keilmuan. Baik, nanti kita akan tanya lagi ke Pak Azam, tapi saya ingin Prof. Hipnu dulu menganalisa soal langkah penyidik yang menunjukkan ijazah asli Jokowi. Ini menurut Anda seperti apa, Prof. Hipnu? Apakah memecahkan kebutuhan selama ini soal ijazah Jokowi? Ya, begini Mbak. Jadi kalau kita lihat konsep gelar perkara, itu sebagai bentuk asas keterbukaan. Asas keterbukaan kepada semua pihak, baik pelapor, terlapor, termasuk internal polisi. Sekarang kita lihat suatu yang sangat maju sekali, Polda Metro gelar perkara khusus. Nah, gelar perkara itu apa sih? Gelar perkara itu untuk memastikan bahwa suatu penanganan itu sudah sesuai dengan undang-undang, sudah sesuai dengan buktinya, sudah sesuai dengan keterangan yang diberikan, sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dalam suatu pembuktian. Nah, di sini memastikan apakah itu pasti atau tidak, kan itu Mbak. Karena ini sebagai untuk persidangan. Kalau itu pasti, misalkan tadi Mas Boy buktinya sudah cukup, berarti sudah cukup. Berarti untuk layak diajukan, gitu loh. Tapi kalau memang ternyata buktinya tidak jelas, tidak bernilai, berarti suatu perkara dihentikan.
Jadi kalau tokoh dihentikan bukan berarti perkara selesai, karena dihentikan itu kalau klasifikasi ini dihentikan demi kepentingan hukum. Artinya Polda Metro masih memerlukan bukti yang lain. Seandainya seperti itu. Nah, kalau sekarang Polda Metro sudah menyatakan bahwa bukti yang sampaikan kemudian ijazahkan asli, berarti sudah sesuai dengan hukum yang ada sesuai dengan keterbukaan. Mau tidak mau, kalau sudah seperti ini adalah berarti meningkat kepada suatu tindak lanjut ke persidangan, ke penuntutan. Itu yang dimungkinkan, ada dua kemungkinan gelar perkara, lanjut atau tidak lanjut. Lah perkembangan aslinya berarti bisa lanjut. Lah apakah lanjut itu nanti suatu ada ijazah asli atau tidak, itulah nanti di satu persidangan akan dinilai kembali. Karena hakim akan memastikan juga memperoleh keterangan-keterangan yang seimbang dalam suatu pembuktian. Nanti ya di persidangan. Saya ingin kembali ke Pak Azam. Gelar perkara khusus sudah dipenuhi, ijazah Pak Jokowi sudah diperlihatkan juga, sudah ditunjukkan. Apalagi sebetulnya diinginkan oleh kubu Roy Suryo CS? Sebenarnya bukan soal apa lagi, ini kan menyangkut soal keadilan. Ini kan kepentingan umum. Kepentingan umum kenapa harus ditunjukkan sekarang? Harusnya dari dulu kan begitu. Nah, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa di KUHP 72, saya kira tanya Pak Prof. Ibnu aja, di KUHP 72 itu setiap tersangka itu wajib mendapatkan salinan BAP. Sampai detik ini loh saya bicara nih loh, tersangkanya udah lama loh, nggak pernah dikasih itu salinan. Kenapa gitu loh ya. Nah ini kan bagian equality before the law juga, due process juga secara hukum. Nah ini persoalan yang tidak bisa diabaikan atau dikecilkan. Nah kalau soal pemberitahuan tadi dibuka segel, itu kan sebuah kemajuan dari penyidik, daripada yang di Mabes, ditunjukkan suruh lihat tapi tidak boleh diraba. Ya artinya sudah itu terjadi dan kita sudah melihatnya. Nah soal nanti kepastian asli atau tidaknya ijazah tersebut memang harus melalui proses yang namanya sidang, putusan. Karena putusan itu ada PN, tidak puas ada PT. Tidak puas ada MA, kasasi, tidak puas ada PK. Artinya ada sebuah proses. Namun yang paling utama ini keberatan 8 orang tersangka ini karena dilibatkan pada pasal-pasal yang kadang-kadang nggak masuk di akal. Pasal 160 ya kan. Sekarang dari formil menjadi material. Apa yang menjadi korban itu tidak bisa dibuktikan secara hukum. Apalagi pasal 32 diedit, pasal 35 dimanipulasi. Harusnya kalau memang itu mau dilakukan, tanggal 1 bulan 4 itu proses Roy Suryo CS ini berlatar berdasar dari sandi. Nah, sandi utama itu mengeluarkan tanggal 1 bulan 4 itu. Dan dia menyampaikan kalau itu bahan yang saya lihat sama dengan yang tadi, berarti kan ada edit. Nah kalau edit, kenapa sandi tidak ditarik juga sebagai tersangka? Kok dibedakan? Nah ini yang menjadi masalah. Equality before-nya ini loh, the law. Ini pecah, ini tenggelam. Nah ini yang kita harapkan. Proses polisi, penyidik atau kepolisian ini benar-benar menegakkan proses hukum itu secara rule dan benar gitu loh ya. Jadi sehingga tidak ada salah sangka. Oke, kalau sampai di situ tadi dulu Pak Azam. dibuka, Saya lanjut ke Pak kita Boy. melihat. Ditanggapi dulu, Pak Boy. Ya Mbak, jadi menurut saya ini orang-orang ini suka mempermainkan saja karena mereka berkuar-kuar kalau ijazahnya diperlihatkan case close katanya begitu. Sekarang diperlihatkan Mana yang bilang? ada saja alasan-alasannya. Jadi saya pikir ini udah gak benar lagi. Ini proses pembunuhan pada masyarakat. Masyarakat Indonesia sekarang sudah melihat, menyaksikan bahwa di hari ini ijazah Pak Jokowi itu sudah diperlihatkan kepada semua pengacara, semua orang-orang yang tersangka ini diperlihatkan dengan secara gamblang. Dan mereka sudah melihat, meraba, menyaksikan dengan mata mereka sendiri. Sudah melihat bahwa inilah ijazah asli. Jadi bangun narasi-narasi yang baiklah sekarang. Lebih baik konsentrasi pada pembelaan saja. Karena ini masih berjalan ke kejaksaan dan pengadilan. Bisa dipastikan tidak usah bangun narasi-narasi yang membodohi masyarakat lagi, membuat polarisasi masyarakat. Lebih baik persiapan diri Bang Asam dan teman-teman untuk menghadapi proses peradilan. Itu yang paling tepat sekarang ini. Jadi nggak usah hentikan narasi-narasi yang nggak benar itu. Menurut saya lagi, Mbak. Begitu aja, Mbak. Bagaimana orang itu ilmuwan kok nggak benar gimana sih?
Oke, Ya. Pak Prof. Hipnu, apakah ini polemik ini akan artinya sudah siap masuk ke persidangan setelah gelar perkara khusus ini? Ya, kalau melihat apa yang kita lihat tadi sudah siap ya. Karena dari bukti-bukti yang ada sudah menurut kami bukti itu kan bukti yang cukup ya. Bukti masih merupakan kualifikasi dari penyidik. Nah, bukti yang bernilai tidak bernilai itu nanti di persidangan. Itulah yang nanti Bang Ajam akan melihat sejauh mana bukti kualitas yang Itu disampaikan. maksud Bagaimana saya. saksi disampaikan itu di pengadilan nanti. Ini saya kira suatu hal, saya kira suatu persiapan bagaimana Bang Ajam mempersiapkan pembelaan, mempersiapkan bukti, mempersiapkan pembanding, demikian juga Bang Boy mempersiapkan bukti-bukti yang akurat juga, Bang. Itulah yang kita tunggu bersama rakyat Indonesia di persidangan. Bagaimana uji forensik tentang ijazah tadi. Kalau sudah asli, ya selesai. Kalau tidak, ya berarti berlanjut dalam suatu perkara. Ini yang harus terjadi, Mbak. Karena ini kan dugaannya fitnah. Mau fitnah itu memang hanya nama, tapi mau tidak mau demi kepastian, ya diberikan kesempatan. Mudah-mudahan hakim memberikan kesempatan kedua pihak untuk menguji tentang ijazah yang bersangkutan. Itu Baik, yang diuji clear dalam bersama. suatu permasalahan. Baik, diuji bersama di persidangan. Kita nantikan jalannya persidangan nanti. Terima kasih Pak Azam, terima kasih.